Oke, rekan-rekan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Retail Team Sejahtera Indonesia kembali tune in di sini, menemani teman-teman dalam menghabiskan waktu-waktu kita di work from home. Sebentar lagi, insya Allah kita akan memasuki tema yang ketiga. Ya. Bagaimana kelanjutannya sesi kemarin? Ya. Itu adalah tentang best practice-nya. Jadi beliau ini Mr. Adri Syahrizal, udah kita dari Padang ini mempunyai pengalaman yang luar biasa. Kalau teman-teman lihat yang kemarin ya, itu bisa kita lihat itu seorang manajer, area manajer dari sebuah perusahaan PMA ya. Kemudian dia tiba-tiba harus menjatuhkan harga dirinya, membuka lapak ini kan di Sunmor di UGM sana itu kan. Dan memang Sunmor kan ramai ya sekarang. Ramai banget ya. Itu saya lihat yang sekarang ini sudah di sepanjang jalan yang mengular gitu ya, antara UGM dengan bagian timur ya. Nah, bagian timur ya. Itu kalau di situ rata-rata omsetnya berapa tuh orang-orang di situ? Kalau di Sunmor itu rata-rata omsetnya ada yang paling minim aja bang, bisa 300.000 sampai 500.000. Tapi saya pernah nanya-nanya juga sama teman-teman yang paling gede penjualan itu bisa mencapai satu hari ada 10 sampai 20 juta. Wah, gila. Padahal berapa pedagang itu? Itu banyak. Luar biasa. Bisa sampai 10 sampai 20 juta. Dan mereka biasanya ini lebih senang memilih kalau seandainya bukan liburan panjang ya. Biasanya liburan biasa aja. Iya. Biasanya ada liburan Sabtu, misalnya Jumat, Sabtu Minggu gitu kan. Oh, lebih senang jual di Sunmor dibanding mereka jual di Beringharjo, di mana. Oh gitu. Karena penjualan yang di Sunmor lebih dahsyat penjualannya. Oke. Ini pengalaman dulu ketika mengawali omsetnya berapa? Di Sunmor. Iya, di sana. Gitu. Kalau saya di Sunmor jualan pengawali omset pertama itu pecah telurnya ya lumayan lah 300-400 ribu. Karena kan satu tas harganya kan minimal 100 ribuan kan. Ya ada 4 tas. Sampai akhirnya sampai ke tahap ya penjualan 2 juta per hari sampai 3 juta lumayan. Itu kalau 2 juta 3 juta masuk ke ranking berapa dengan rata-rata penjualan di pedagang di situ? Ranking inilah ya, ranking 17 lah ya. 17 plus gitu. Nah, Oke. lumayan masih dapat ranking mah. 17. Nah, ranking. Kemarin kita belum sempat ngomongin tuh masalah kesuksesan di Facebook itu di apa? Masuk di Facebook itu kira-kira nih. Ya. Atau mungkin data yang sudah ada selama kemarin kan kita ngomongin masalah apa tuh satu harinya satu bulannya bisa 40 jutaan. Nah ini bisa berapa juta nih omset tertinggi nih? Ya. Jadi kalau bicara awal-awal kan pasti namanya perjuangan ya bang ya. Waktu jualan tas itu kan awal-awal ya dapat. Saya bicara tadi yang 10-20 itu kan udah mulai berjalan selama 2 bulan 3 bulan ya. Ya di awal-awal itu kan paling 2 bulan 3 bulan sampai segitu. Wah gila. Ya itu kan. Jadi awal-awalnya ya paling ya laku 2-3 itu udah lumayan kan. Ya, setiap hari laku 2-3 udah bisa hidup ya bang ya. Bisa bayar kontrakan. Yes, alright. Nah ini dalam perjalanan berikutnya karena tadi sudah jualan tadi produk yang saya bilang produk branded ya. Produk branded yang diambil di kemarin kita bilang di Galeria, kemudian beberapa mall itu. Penjualan terendah kita itu biasanya di angka 1 juta. Itu paling rendah ya. Paling rendah banget. Dan itu kita nggak melakukan apa-apa gitu di Facebook, didiamin aja ya kan. Nah terjadi penjualan 1 juta. Nah pada saat yang paling tune in, paling hot ini bang ya. Biasanya itu udah mulai mendekati Lebaran, misalnya tahun awal tahun ya, misalnya momentum itu misalnya di bulan Maret, April, Mei itu bahkan satu hari bisa pernah mencapai omset 15 juta satu hari. Wow. Jadi saya tuh packing barang bantu ya, bantu packing ya, bantu ngirim itu bisa satu hari kita bungkus itu sampai 60 pack. Nah, abang bisa bayangkan 60 pack kalau harganya satu pack misalnya 300 ribu misalnya kan ada berapa? 18 juta ya. Nah, 300 ribu udah 14 juta, 12 juta ya kan. Nah itu pas momen-momen istilahnya ya peak session ya. Jadi penjualan kita itu kalau di rata-ratain itu bisa di angka ya berkisar antara 60 sampai 150 juta lah per bulan. Wow. Nah dengan tadi karena fashion itu laba brutonya di angka 30% ya. Nah disitulah kita bisa nabung gitu bang ya.
Nabung lo ya. Nabung. Nah, Baik. dan menariknya itu, oh ya, konsumennya bang ya. Bicara konsumen ini yang paling menarik kalau saya bicara di Sunmore tadi. Kalau kita ketemu konsumen yang dari timur ya, dari Indonesia Timur. Oke. Wah itu menarik banget. Nah, gimana? Jadi kalau mereka yang datang itu tidak perlu, mereka tuh nggak nawar-nawar itu. Jadi harga berapa? Kalau beli 3 kasih berapa? Udah selesai. Coba kalau orang Jogja kan, lokal kan, datang ya kan, orang Barat atau di Sumatera Barat, nawarnya gila-gilaan, bisa sampai 50% ya kan. Wah gila banget. Sudah dulu nggak jadi beli lagi. Nah, makanya tadi saya bilang kenapa orang tertarik di Sunmore tiap hari Minggu itu kan orang datang banyak ya, dari luar kota kan. Ya. Nah, apalagi kalau datang orang Kalimantan juga banyak, orang Kalimantan, Sulawesi ya kan. Itu datang biasanya mereka mau apa istilahnya ya liburan sementara ya, sementara aja ya mereka beli itu nggak nawar-nawar karena harga segitu kan bagi mereka murah ya. Jadi ketika datang di Sunmore tuh harga situ udah murah banget. Ah, itu paling menarik kalau jualan Indonesia bagian timur itu. Kalau jualan sepatu nih, kan ini berhubungan sama sama nomor nih. Ya. Nomor berapa. Itu kalau misalnya nomornya nggak cocok itu bisa jadi. Betul. Nah ini juga salah satu. Saya pikir begini. Ini kalau saya yang melakukan, itu pasti tidak akan seperti ini mungkin hasilnya. Karena salah satu hal yang menyebabkan kenapa konsumen itu enjoy dengan passionholic. Yang lainnya isi saya gitu ya. Saya hanya ngelainin deal aja ya. Gitu, dapat transferan, ngecek transferan. Kalau dia tahu bang, jadi karena dia saking pahamnya nih ya. Spesifikasi produk, ukuran tuh ngerti banget. Bahkan dia lebih mengerti dibanding orang tua yang belikan produk buat anaknya. Jadi misalnya Bang Sarip, istri Bang Sarip belanja gitu ya. Anak saya umurnya segini, beratnya segini. Pasti saya udah tahu ukurannya segini. Oh gitu. Bahkan ada yang ngeyel, enggak mbak, anak saya tuh ukuran segini nih. Ketika oke, ini ngeyel ya, udah saya kasih tahu lo ya, di awal udah beli. Ternyata benar salah. Kekecilan atau kebesaran? Kekecilan atau kebesaran. Nah, saya juga tidak paham karena istri saya ini memang luar biasa sekali pemahaman terhadap produk ini. Makanya saya bilang dalam penjualan kita harus paham produk knowledge ya. Kita harus mengerti betul tentang produk kita seperti apa, spesifikasinya, ukuran sampai orang yang memakai itu. Jadi dia ngerti betul. Makanya kalau seandainya ya mungkin udah sampai kayak desainer ya, misalnya desainer ketika lihat wah body Bang Sarip ini kan ramping, keren gitu kan. Kalau saya kan ada bucit-bucit gitu kan. Pasti tahu kan mana yang bagus, ukurannya seperti apa. Jadi dia nggak akan meleset gitu loh. Nah, isi saya sampai segitu. Dan itu banyak sekali konsumen yang beli akhirnya komplain kesalahan dia sendiri. Nah, isi saya udah ingat di depan kan. Tapi alhamdulillah beberapa yang repeat order ya kita coba ganti kalau masih ada barangnya. Kalau nggak ada itu risiko mereka. Karena udah disampaikan di awal. Kecuali kalau kita nggak sampai di awal, walaupun sebenarnya dalam penjualan online itu nggak ada tanggung jawab ya. Karena dia minta ukuran segini ya berarti dia mau kecil mau besar ya terserah dia. Itu udah risiko dia sendiri gitu. Kan ada baju pakaian itu kan juga gitu juga kan, ada nomornya kan. Sepatu itu kan betul. Berarti kalau produk knowledge-nya kita nggak kuasai, ya tentu saja ini menjadi problem tersendiri. Sehingga yang tadinya sudah ditransfer harus dibalikin lagi. Ini wah berarti sia-sia nih. Tadinya mau untung jadi rugi kan? Ya masalahnya kan ada yang namanya klien kan bukan rese ya. Saya memang dia ribet orangnya kan. Padahal udah ada ketentuan di sana barang yang sudah dibeli tidak bisa diretur. Tapi kan yang namanya mereka udah kebeli, udah gitu harga bukan harga murah lagi kan. Harga 500.000, 400.000, ya mereka kan ngenes juga ya. Saya kalau nggak ganti gimana gitu kan. Nah, jadi ini karena kebaikan hati kita, karena masih ada stok, ya sudah dia menanggung semua ongkos kirim. Jadi kita ganti. Jadi pelayanan purna jual. Pelayanan purna jual itu juga penting. Satu produk knowledge, ini produk knowledge nih. Yang kedua service after sales, pelayanan purna jual. Ini sangat penting demi kepuasan pelanggan. Walaupun itu kesalahan dari pelanggan. Akhirnya pelanggan jadi belajar dari kita kan? Iya, betul. Oh iya, yang satu hal lagi kalau saya ceritakan yang jualan tas pertama Bang ya. Saya karena yakinnya sama kualitas produk ini dan memang ini produknya kualitas mall dan memang kita udah coba pakai isi saya ternyata udah menggunakan tas ini bertahun-tahun ya ternyata. Dan kita memberikan garansi di depan. Jadi kalau selama 2 minggu sampai 1 bulan tasnya ini ngelotok ya, bahasa Jawa ngelotok ya, ngelotok gitu ya, ngelotok itu
Kita ganti mengelupas. mengelupas. Nah, itu bahasa Minangnya ya, mengelupas. Jadi kalau dia ngelupas, ngelotok itu selama 2 minggu sampai 1 bulan, itu kita ganti bang. Oh, Kita ganti, bahkan ongkos kirimnya kita tanggung. 2 bulan ya? Enggak, 2 minggu sampai 1 bulan aja. 2 bulan 1 bulan. Ya, Wow. karena kan kalau kelamaan kan berarti mungkin ada masalah dia. Tapi kalau 2 minggu sampai 1 bulan kan mungkin memang produknya yang error kan. Ya. Nggak mungkin orang biasanya kan perempuan pakai tas kan eman-eman juga kan, Ya, biasanya kan ya. gitu. Jadi selama 2 minggu sampai 1 bulan tuh kita lihat, oke lah ini waktu yang tidak terlalu banyak dipakai sama dia. Berarti kalau memang terjadi kesalahan sama produk ini, berarti memang ini cacat produk kan gitu kan. Nah, jadi dengan pola tadi saya kasih tahu garansi itu ya alhamdulillah orang merasa aman kan. Oh, jadi kalau sampai di tangan dia mengelupas barang retur, ganti barang. Ongkos kirim bolak-balik kita tanggung. Jadi dari awal tuh udah anti mainstream bang. Anti mainstream. Ya kayak pelayanan maju lebih. Pelayanan lebih. Pelayanan lebih. Nah, kan itu. Yang lain cuma ngasih 10, kita ngasih 25, ya kan? Itu kalau ada duitnya. Jadi friends begini guys ya, guys. Jadi anti mainstream itu penting. Memberikan pelayanan lebih itu menjadi wajib. Ya. Kalau dulu Nabi ngajarin sahabat-sahabatnya ini. Ini ngomong tentang Nabi kita ini pemahaman. Wah cocok banget pakai. Itu begini, dulu ada ceritanya nih. Ya. Jadi, dia punya pasar nih orang-orang Muslim yang di Madinah ini. Iya. Ada 2 pasar Yahudi sama pasar Muslim. Ya. Ini selalu kalah nih. Ya. Yang siapa yang kalah? Yang Muslim ini Oh yang muslim yang kalah. kalah rame kan. Ya, kalah rame. Nah, terus mereka ngadu ke Nabi. Nabi, kenapa kita ini sudah punya komunitas ya kan? Besar. Tapi pasarnya tetap kalah, sepi. Diajari sama Nabi, gini loh, kalau kamu menakar, Ya. jangan diperes nih, Oh, lebihkan. dilebihkan dikit. Jadi kalau 1 kilo anget. Jadi ada istilahnya 1 kilo anget. Anget, ya kan? Anget itu jadi lebih menumpuk gini ya, bukan Iya. diperes. Kalau peres kan kita pelit Gua nih. baru tahu nih ada 1 kilo anget. Sekilonya anget apa enggak nih? Anget apa dingin nih? Berarti kalau kurang dingin ya? Nah, kalau peres dingin. Dingin, oke. Anget. 1 kilo anget. Ini bagus ini baru ini. Makanya ketika dikasih trik-trik begitu sama Nah. Nabi, oh jadi rame. Boys. Gitu kan? Berarti kayak tadi ya bang ya? Nah, tadi Berarti gua anti mainstream ya? Anti Gua mainstream. ikut Nabi ya bang? kalau sunnah ini. Sunnah Rasul. Gua sunnah rasul. Sunnah Rasul bukan hanya malam Jumat loh ya. Jualan juga. Jualan juga iya. Oke. Alhamdulillah. Makanya nih cocok banget bajunya kan bang. Oh, coba. Ini apa ya? Gua juga lupa. Jangan-jangan ini apa sih? Wah, aku juga. Ketahuan. Lupa. Oke. Jalan Malioboro, Jakarta. Enggak nih bang. Ini al-kalamu wal lafzul mufidul. Kamu. Nah, Kalimat. Nah, usah bang. Oh iya, nafsu sama. Nafsu. Terus kan. Gua anak pondok bang. Oke. Siap. Nah, oke. Itu sekarang yang di Facebook ya. Facebook. Kita belum ngomong yang Instagram atau yang lainnya. Ya. Nah, sekarang nih tip-tip apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman yang sekarang baru mau mulai? Mulai ya. Persaingan ketat nih. Sekarang yang jualan banyak. Ya. Di Facebook itu kalau kita buka itu mungkin antara yang cuma curhat-curhat dengan yang jualan mungkin sudah seimbang. Seimbang ya, banyak yang jualan sekarang. Nah, gitu. Ya. Ya kalau sebenarnya kan kalau di awal kita bicara juga sih sebenarnya kan kalau ada yang pemula bang ya. Jadi tentu semua yang kita lakukan pasti tidak ada manisnya semua kan, pasti ada pahitnya juga ya. Misalnya pahitnya misalnya gini, maksud saya ketika kita baru belajar jualan pasti ada ketemu dengan penipu ya kan, ada hit and run dan sebagainya gitu kan. Ketika kita pernah pengalaman dulu gini bang, jadi produk yang ini kan produk branded, kita jual kemudian kita kirim, ternyata orang ini komplain, ya kan? Dia tunjukkan fotonya, ini sepatunya hancur bang. Hancur tuh kayak ya patah-patah itu di bawahnya itu. Loh, awalnya kita kan ini nggak pernah terjadi kan? Dan persis warnanya persis, ukurannya persis, gila. Dibilang ini kenapa sih dikirim ini dan ternyata tapi kan kita amatin gambar pelan-pelan, kita nggak panik. Jadi kita kalau ada komplain jangan panik. Jadi lihat dulu gambarnya, oh ini udah kelihatan seperti sepatu lama. Tapi kita juga awalnya kan udah ini dulu, akhirnya kita tanya juga ke vendor kan. Kita datang ke mall, kita datangin ke tempat penjual tokonya,
apakah bisa memang sepatu dalam waktu beberapa hari pengiriman bisa kayak gini? Nggak mungkin, langsung ditunjukin sepatunya pasti branded kan, digini-gini nggak hancur. Ya. Bahkan diinjek mobil aja nggak hancur. Ini pasti sudah pemakaian lama. Nah akhirnya kita berani ya, kita frontir sama dia. Iya kalau seandainya oke, ini nggak pernah terjadi. Bisa jadi ini kan komplain, berarti kalau ada komplain ini kita akan adukan secara hukum kan gitu kan. Berarti Anda baru pembelian langsung hancur kayak gini, seperti ini kan berarti ini nggak benar ya kan. Akhirnya dia ternyata memang orang ini kayaknya memang sudah naga-naganya kayak gitu ya kelakuannya. Sengaja kerjain. Sengaja. Nah itu yang pertama kan produk ya. Yang kedua komplain bisa jadi ada penipuan dari sisi transaksi. Dia beli, bayar, tunjukkan bukti. Buktinya mirip banget bang, struknya mirip. Oh ya. Struknya mirip banget. Dan itu kita dikejar-kejar terus, kapan kirimnya kan gitu. Nah untung aja, kalau saya sih agak panikan ya. Kalau si saya tuh dia agak adem gitu ya. Dia nggak panikan terus dilihat, oh ini lihat dulu ke rekening akun kita. Dia lihat ke ATM atau lihat di internet banking, ternyata nggak ada nih kiriman. Ya sudah kita konfirmasi, ini nggak ada kiriman. Oh kita diancam-ancam kan? Nah, bagi pemula yang jualan baru itu pasti kalau diancam konsumen, gila bang. Diancam konsumen dipepet terus, namanya penipuan udah pengalaman nih. Apa ya bahasanya, hipnotis apa bahasa itu ya. Kan mereka udah ngerti banget namanya, mereka tahu nih. Ini adalah pedagang pemula, penjual pemula pasti psikologinya lemah ya kan gitu ya. Dipepet terus ya kan. Nah, alhamdulillah kita udah kalau seandainya memang ini ya kita kayak tadi kita konfrontir ke bank, saya akan printkan ini buku bank. Kalau seandainya tidak ada ya berarti nggak ada. Nah, akhirnya ternyata ya karena kita gituin nggak kayak ini juga. Jadi ada dua hal tadi kan, barang yang tadi bukan barang kita dianggap sebagai barang kita. Terus yang kedua transfer legal-legalnya kan gitu. Yang ketiga ada lagi bang. Nah apa lagi? Ini menarik nih, salah kirim. Salah alamat nih. Salah alamat. Saking banyaknya orderan kan bang. Ya namanya ini sekali kan minta ceritain bang ya. Ini kan jualan ibu-ibu ya, ibu rumah tangga. Istri saya kan di rumah sambil ngasuh anak ya kan, nggak kemana-mana kan gitu kan. Ya pas lagi order banyak ya kan, udah detek-atuk udah masukin. Alamatnya Syarif Hidayatullah, Maguwarjo, alamatnya Sema, Maguwarjo juga, misalnya atau di Sleman gitu kan. Ternyata yang punya Bang Syarif dimasukin ke tempat Sema, punya Sema pasti Bang Syarif. Kirim lah kan. Nah, Bang bisa bayangin tuh. Kalau kirimnya hanya dari Jogja ke Jakarta kan cuma 15.000 kan. Ini kirimannya ke Makassar satu. Kan satu. Itu berapa Bang untuk ongkos kirim? Ongkos kirim ke Makassar bisa 35.000. Wow. Berarti kita sudah rugi 2 kali ongkos kirim kan? Iya. Dia tarik barang, kita kirim lagi 70.000. Belum cuma yang salah lagi. Belum saya satu lagi. Berarti kan ada 2, yang 15 kali 2 30, berarti 30 tambah 60 berarti 90.000 kita rugi. Nah, tadi berarti kalau kita keuntungannya tadi misalnya 100.000 ya tinggal hanya 10.000 kan gitu. Iya. Nah, ini harus hati-hati. Jadi manajemen packaging, ya manajemen pengiriman. Jadi manajemen pengiriman juga harus benar-benar diperhatikan. Nah, apalagi kemarin kita sempat ada karyawan satu, ternyata ya kejadiannya sama. Makanya memang harus benar-benar ketika terjadi transaksi yang luar biasa, itu manajemen pengiriman barang packagingnya juga harus diperhatikan. Karena kerugiannya memakan keuntungan. Langsung apalagi tadi transaksinya sehari bisa 15 juta misalnya kan? Ya, 15 juta. Sampai 60 sampai 70 packing kan. Nah, 60 70 packing. Kita bayangin nih dari mulai mengecek rekening. Betul. Itu kan beberapa bank kayak BRI, Mandiri itu kan ada laporannya tuh. Betul. Nah, kalau di BCA belum ada tuh. Nah, itu mesti harus cek. Dan satu lagi saya punya pengalaman bahwa yang namanya struk m-banking itu bisa dibuat, bisa dibuat kopi. Iya betul. Jadi kita kopi, kita bikin sendiri, ya kan? Misalnya dapat dari siapa gitu kan? 15 juta. Kemudian kita kirimkan. Ini nggak usah bukti pengiriman. Nah, kalau kita nggak jeli, masih awam, naif di situ, wah ini bahaya sekali. Dan itu udah sejak dulu dilakukan bang, ternyata udah banyak. Nah sekarang sih lebih parah ya, semakin banyak ya. Jadi sebenarnya hipnotis itu bukan hanya sekedar karena paranormalnya enggak, tapi trik-trik yang seperti itu yang kemudian bikin kita panik ya. Iya, ditekan ya. Tekan terus. Tambah henti gitu loh. Ping, Mbak, kapan kirimnya Mbak? Ini gimana barang saya? Wah, resinya mana? Wah, gila tuh. Tapi ada satu lagi yang menarik nih. Apa nih? Banyak banget yang menarik.
Menarik semua kan? Ternyata biasanya yang rewel laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya. Faktanya ternyata kita tuh banyak yang rewel tuh laki-laki. Oh gitu. Iya. Apa Jadi sebenarnya? ya itu barangnya habis dia transaksi, Mbak kapan kirimnya? Mbak minta resinya. Wow, jadi pepet terus. Kalau yang perempuan tuh anteng ya, kapan dikirimnya? Oke, besok baru dijawab. Itu ternyata saya sama istri juga ketawa. Ternyata laki-laki ini lebih rewel daripada jualan online ya. Iya. Ternyata laki-laki lebih rewel. Baik yang milenial ya, yang agan-agan itu, bahkan yang sampai bapak-bapak itu gila rewelnya. Nggak tahu ya, apa karena mereka, padahal mereka udah terbiasa beli online kan. Iya. Jadi memang ternyata dalam urusan jual beli, pembeli laki-laki itu ternyata lebih rewel daripada perempuan. Ini pengalaman kita ya. Selama Awas laki-laki. awas awas lo ya. Ternyata kita ini lebih rewel. Jualan online. Mungkin karena dia beli satu kali untuk setahun ya. Iya. Rewel dia. Betul. Gitu Pak. Oke. Terus kiat-kiat berikutnya apa nih? Oh ya. Jadi kalau sekarang kan sudah mulai berubah Pak ya. Facebook itu udah berbeda banget dari sejak zaman dulu 2010 memulai jualan Facebook. Sekarang udah mulai banyak berubah. Sekarang sudah dibatasin tagging ya, menandai orang nggak boleh sembarangan karena itu spamming kan, spam jadi nggak boleh. Yang kedua, message inboxin orang banyak-banyak juga udah nggak boleh karena kalau dilaporin nanti akun kita bisa di banned kan. Oke. Nah akhirnya kan apa yang harus kita lakukan? Ya yang kita lakukan saya pikir ya tetap akun kita ini kita tetap perkaya dengan teman-teman yang memang benar-benar sesuai dengan konsumen potensial kita. Yang kedua, sekarang udah ada marketplace kan, marketplace Facebook. Nah, ya. kalau grup udah banyak sekali kan grup-grup itu. Jadi saya sarankan teman-teman semua aktif di grup-grup itu, masukin semua, join semua, dan posting semua jualan di grup itu. Nah, terus yang kedua di marketplace-nya ya. Marketplace itu kan bisa tersebar. Dia bisa berbasis area, region ya. Misalnya bikin iklan, contohnya retail team ya, misalnya rak gondola misalnya kan. Areanya hanya Sleman aja gitu kan. Atau Yogyakarta, atau Jawa Tengah ya, itu bisa. Atau seluruh Indonesia juga boleh ya kan. Nah, jadi selain akun yang generik ini yang kita gunakan untuk jualan itu, kita juga bisa lewat marketplace ya kan. Ini saya temukan nih. Ini saya juga ikut beberapa akun. Ya. Saya contohkan grup UKM. Grup UKM. Membina keluarga Indonesia pengusaha Indonesia. Ini Indonesia ya, Bang? Iya. Ini seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Ini ya? grup private tapi nih lihat nih. Ya. Dengerin. Anggotanya 124.253. Nah, betul. Ini kalau kita mau jualan di sini nih, produk-produk yang lain nih ya, produknya SMA ini juga masuk nih. 124.000 dapat 1% aja nih. Nah, kayak gitu. Tadi kayak karena ini kan dari 1% ya. 1% aja udah luar biasa. Nah, terus yang lain misalnya Jogja kota jual beli kota Jogja. 347.400 kota. 347.000 ya? Iya. Gila. Ini Jogja kota. Luar biasa. Kemudian wah, ini forum kontraktor biasa punya nih. Forum kontraktor itu Abang jadi kontraktor pernah ya? Oh, ngontrak maksudnya. Ya, alhamdulillah kita sama kan. Itu 57.889 anggota. Oke, berarti jual batu bata. Jual batu besi, bata, ya, atap, jual aluminium, ya. jaringan. Oh, ini masuk di sini semuanya nih. Yang jelas ini nggak bisa jualan cacing kan? Cacing nggak bisa. Apalagi sebentar. Ya. Saya punya banyak ini. Jadi teman-teman jangan pernah menutup diri ya. Jadi banyak grup itu tadi bahwa kita harus mengikuti grup-grup yang ada. Yang penting tutup badan aja, tutup diri jangan. Ada lapak online Yogyakarta. Nah, lapak online Yogyakarta 204.832. Banyak sekali. Baru ngomong Yogyakarta loh bro. Aduh, dapet itu baru Jogja ya? Gila. 300, 200 kan tadi? Belum area lain ya, Aceh, provinsi lain ya. Ya. Nah, apalagi kalau gabung semua tuh gimana? Nah berarti kan hari ini bang, memang kalau abang bilang tadi semakin banyak yang jualan, tapi medianya, lahannya, atau konsumen potensialnya lebih banyak. Karena kalau dulu mengakses ini nggak ada bang, karena grup-grup itu nggak ada. Jadi zaman saya itu nggak ada, jadi grup-grup itu dikit sekali, minim banget. Nah sekarang berarti udah
satu grup aja kita masuk berarti udah 100.000 kan. Wah, Apalagi kalau seandainya kita masuk 10 grup berarti udah 1 juta. 1%. 1%. Nah ini satu hal lagi yang tidak jarang dilakukan oleh orang lain bang. Saya ngelakuin juga sampai hari ini. Misalnya kita like page-nya tokoh-tokoh. Misalnya kayak saya ini kan pecinta Jokowi. Abang kan Anies misalnya gitu ya. Prabowo kan ya. Nah saya like itu page-nya Jokowi. Tapi saya juga like page-nya Anies. Tapi abang jangan GR dulu ya. Hati-hati guys. Jangan ditiru. Tapi tujuan saya kan bukan lihat postingan Jokowi, bukan lihat postingan Anies Prabowo, Bang. Bukan. Gua posting jualan di situ. Jadi belilah sepatu ini di sini ya kan. Nah, gua posting tuh jualan produk-produk jualan di situ. Abang bisa bayangkan, misalnya Anies punya 70.000 followers, Jokowi bisa punya 1 juta, Prabowo misalnya 500.000, ya kan? Lihat postingan kita, ya kan? Saya yakin dua pihak dapat semua. Ya, kita kan afiliasi politik Jokowi dapatnya dari 212 gitu ya. Dapat tracknya 212. Mantap, Bro. Kita kan pedagang harus ini, Bang. Berdiri di semua para UMKM. Di atas semua golongan. Kalau nyoblos siapa itu kan terserah. Itu rahasia. Rahasia. Itu dijamin oleh undang-undang. Jadi kan kita berteman dengan semua page. Ya saya like semua page-page yang orang-orang terkenal itu. Kuar-kuarnya A atau B kan nggak tahu kita milih siapa, ayo. Gitu kan. Saya sampai like page-nya Dr. Raisa belum saya like. Raisa juga belum. Itu bukan dokter itu. Oh bukan ya? Bukan. Itu sesuatu deh. Nanti kita bahas khusus tentang Dr. Raisa. Nanti kita datangin ya. Nanti kita datangin. Insya Allah dalam sesi keempat ya kita akan datangin Dr. Raisa. Jadi kalau nggak Raisa namanya Raisanto. Oke. Wah ini menarik. Jadi baru satu media sosial saja Facebook ya. Grup-grupnya banyak nih. Ya. Apalagi kita sekarang ada Instagram, Twitter, kan? Ada Line. Wah, Telegram, ya kan? Oh, masih banyak. WhatsApp Story kan semua. Aduh, mantap. Belum nanti ngomong Google nih di blog-blog segala macam. Nah, itu nanti kita bicaranya ada sisi sendiri, Pak. Saya akan bicara nanti dengan blog amatiran. Saya karena ini kan Facebook ya. Saya pakai blog amatiran itu bisa menghasilkan omset 1 miliar setahun. 1 miliar setahun. Alhamdulillah, Pak ya. Ya kita 1 miliar aja, nggak usah 1,5 triliun. Nanti Sandi kalah. Sorry Bang Sandi, sorry. Jadi blog kapan datang ke forum kita nih ya. Nanti kita undang insya Allah Bang Sandi podcast ya. Bang Sandi. Sesi berapa Pak? Sesi mudah-mudahan tidak sampai 8 ya. Mudah-mudahan beliau lihat ini dan nanti telepon saya. Telepon Syarif. Saya pengen ikut podcast satu. Wah, kan keren bro. Jadi menghasilkan omset ratusan juta dari Facebook itu sangat mungkin. Bukan sesuatu yang mustahil. Sangat tidak mustahil. Dan ini best practice lagi. Nah, bukan ngoyoworo, bukan mimpi-mimpi yang ya. Ngoyoworo itu apa itu? Bukan sesuatu yang Omong kosong. Apa? Omong kosong. Omong kosong ya, bukan sesuatu yang hanya mengawang-awang. Mengawang-awang ya kan. Tapi ini sesuatu yang real terjadi kejadian ya. Di sini juga kejadiannya. Nah, bukan di orang lain dan bisa datang ke sini kan? Di konsultasi bisa. Dan bisa dibutuhkan. Oh ini punya siapa ini? Ini mereknya apa bos? Kayaknya kok enak banget tuh. Beyond Water. Jadi air hidup alami. Jadi abang kalau minum ini bisa hidup terus. Tadi saya sudah sempat minum dan enak banget. Hidup nggak? Wah ya, sesuatu. Something strong. Bioaktif reforming system ini keren ya. Betul. Ini kalau ada yang mau iklan produk sini boleh juga ya. Bisa. Nanti kita endorse untuk teman-teman UMKM ya. Setiap kali kita akan masuk ke podcast ini, kita menerima endorsement. Ya. Jangan khawatir. Datang aja ke sini. Ya.
Setuju banget. Jadi begini, dengan adanya medsos Facebook ini, Anda tidak perlu sewa ruko, Betul. tidak perlu beli ruko, Dua. ya kan? Ya. Tinggal sediain aja, mungkin ada ruang di rumah, Betul, ya kan? betul. Untuk pak-pak barang di situ, taruh Yes. barang di situ, Yes. udah kita online kan. Dan dari HP aja bisa. Dari HP, dari Android, dari apa segala macam bisa. Ya. Oke guys, terima kasih sudah tune in bersama kami. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ya. Berarti besok kita lanjut yang SEO ya. Blog amatiran ya. Siap. Blog amatiran di Google Ya. yang hasilnya sampai 1 miliar. 1,5 miliar. Oke, insya Allah kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.